Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita pada kali ini adalah qada'u hawaijin nas, yaitu menunaikan kebutuhan manusia. Di sini dikatakan faqad hassa syar'u al-hanifu ala naf'in nas, yaitu syariat kita yang lurus ini menganjurkan untuk memberikan manfaat kepada manusia, wa qada'i hawaijihim, dan menunaikan keperluan mereka, wassa'i ila tafriji qurbatihim, dan berusaha untuk melapangkan kesulitan mereka, wa bazli syafa'atil hasanati lahum, dan berusaha untuk yaitu mengerahkan kebaikan, bantuan kepada mereka, tahqiqan lidawamil mawaddah, untuk melanggengkan yaitu kasih sayang, wa baqail alifah, dan untuk mengekalkan hubungan, wa ziyadati fi rawabitil ukhwah, dan untuk menambah erat hubungan di antara persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 114, la khayra fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh untuk berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu untuk mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang agung. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, siapa yang selalu memenuhi keperluan saudaranya, Allah SWT akan memenuhi keperluannya. Saudara kaum muslimin, demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, man istata'a minkum ayyamfa akhahu falyaf'al, siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Saudara kaum muslimin, wa abwabun naf'il nasikh katsirah, disebutkan di sini pintu-pintu jalan untuk memberikan manfaat kepada manusia itu banyak. Kaqada'id duyunihim, seperti menunaikan hutang mereka, awis sadaqati 'alal fuqara'i minhum, atau bersedekah kepada orang-orang fakir dari mereka, au tafriji kurabihim, atau melapangkan kesulitan mereka, awis sulhi bainahum, atau mendamaikan di antara mereka, au idkhalis sururi alaihim, atau memasukkan kegembiraan di hati mereka, wa ghairiha, dan semisalnya. Saudara kaum muslimin, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, wa qad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wat tajarubul umami ala ikhtilafi ajnasihim, sungguh akal dan dalil serta fitrah dan pengalaman umat-umat dengan berbagai macam jenis mereka, wa milalihim, agama mereka dan latar belakang mereka, ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasanya mendekatkan diri kepada pencipta seluruh alam, wal birra wal ihsani ila khalqi, dan berbuat baik kepada makhluknya, min a'zamil asbabil jalibati likulli khair, ini termasuk sebab yang terbesar yang mendatangkan berbagai macam kebaikan. Wa adadaduha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr, sementara lawannya ini adalah sebab terbesar yang mendatangkan berbagai macam keburukan. Wa naf'un nas wa sa'yu fi kasfi qurbatihim min sifatil anbiya. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan memberikan manfaat kepada manusia, berusaha menghilangkan kesulitan mereka, ini termasuk sifat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fal karimu Yusuf, inilah Nabi Yusuf si dermawan, yang dermawan, sekalipun saudaranya telah berbuat jahat kepadanya, tetapi beliau justru mempersiapkan bekal untuk saudara-saudaranya dan tidak merugikan mereka sedikit pun. Dan inilah Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau tiba di mata air Madian, beliau melihat sekumpulan orang mengambil air, sementara beliau melihat di belakang mereka ada dua wanita yang lemah. Maka beliau pun membantu berbuat baik kepada dua wanita ini.
beliau mengangkat batu besar dari mulut sumur dan memberi minum kambing-kambing mereka hingga kenyang. Dan inilah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Innaka latasilur rahim." Sungguh engkau adalah orang yang selalu menyambung kekerabatan. Wa tahmilul kallah, memikul beban orang yang papa. Wa taksibul ma'dum, engkau selalu mencukupi orang yang miskin. Wa tukrifud daifa, engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu mendukung penegakan keadilan. Saudara kaum muslimin, dan diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Utsman bin Affan, beliau berkata, "Inna wallahi qad sahibna Rasulullah SAW." Kami demi Allah telah menemani Rasulullah SAW fis safari wal hadar, baik ketika dalam safar ataupun ketika mukim. Fakana ya'udu mardana, maka beliau menjenguk orang yang sakit dari kami. Wa yatba'u janaizana, beliau mengiringi jenazah orang yang mati dari kami. Wa yagzu ma'ana, beliau berperang bersama kami. Wa yuwasina bil qalili wal katsir, dan beliau menyamaratakan kami, baik itu sedikit ataupun banyak. Para sahabat, saudara kaum muslimin, kana yasiru ala manhaji sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan di atas jejak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Mereka melayani manusia dan memberikan manfaat kepada mereka. Inilah Abu Bakar Siddiq. Beliau telah masuk Islam, sementara beliau memiliki 40.000. Beliau impakkan di jalan Allah. Beliau memerdekakan 7 budak. Semua mereka ini disiksa karena di jalan Allah SWT. Beliau merdekakan Bilal, Amir bin Fuhairah, Zambarah, Nahdiyah. Demikian pula dengan putrinya, demikian pula dengan Jariyah al-Mu'ammal, demikian pula beliau merdekakan Ummu Ubais. Saudara kaum muslimin, berkata Az-Zahabi tentang Imam Zahabi rahimahullah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walahu muhibbuna minal ulama was sulaha. Beliau Ibnu Taimiyah ini sangat dicintai dari kalangan para ulama. Beliau dicintai oleh para ulama dan orang-orang soleh. Wa minal jundi wal umara, dari kalangan para tentara dan para pemimpin. Wa minat tujar wal kubara, beliau dicintai oleh para pedagang dan orang-orang besar. Wasairul amati tuhibbuhu, dan secara umum manusia mencintai beliau. Lahu muntasibun linaf'ihim lailan wa naharan, karena beliau senantiasa tegak memberikan manfaat kepada mereka sepanjang siang dan malam. Bilisanihi wa qalamihi, baik dengan lisannya ataupun penanya. Dan salah seorang masyayikh menukil tentang, yaitu Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, bahwasanya Syekh yatruku siyaman nafilah fi ba'dil ayyam. Syekh terkadang beliau tidak sempat sholat, yaitu tidak sempat puasa sunnah, itu disebabkan untuk menjamu manusia. Beliau mengatakan, li'annahu yud'ifuni minal qiyam bihawa'ijin nas, karena itu membuat saya lemah untuk menunaikan hajat manusia. Disebutkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari hadis Abi Umamah, Nabi SAW bersabda, "Sani'ul ma'ruf taqi masari as-su'." Bahwasanya orang yang berbuat baik itu akan terjaga dari berbagai macam kejahatan. Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, dan sedekah secara rahasia akan bisa memadamkan kemurkaan Rabb. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian di sini disebutkan, wa mimma yang bagi tambihu alaih, di antara perkara yang perlu diingatkan atasnya, anna ta'liman nas ilmu syar'i huwa min a'zamin naf'i, bahwasanya mengajarkan manusia ilmu syar'i, ilmu agama, ini adalah manfaat yang paling besar. Karena manusia butuh kepada ilmu, lebih dia butuhkan ketimbang kepada makanan. Saudara kaum muslimin, yaitu Imam Ahmad rahimahullah berkata, butuhnya manusia kepada ilmu itu lebih dia butuhkan ketimbang butuhnya kepada makanan dan minuman. Dia butuh makanan dan minuman dalam sehari sekali 2 kali, tetapi dia butuh ilmu itu bi'adadi nafasihi, sebanyak desahan napasnya. Saudara kaum muslimin, kemudian di sini disebutkan, yaitu nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ketika membawakan hadis Nabi dalam Musnad Imam Ahmad, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Beliau berkata, jika engkau memberi makan kepada seorang yang bertakwa dan engkau membantunya dalam urusan agamanya, maka engkau akan mendapatkan jatah pahala dari setiap yang ia kerjakan, tidak berkurang sedikit pun.
karena engkau telah membantunya, meninggikan timbangan kebaikannya, dan engkau telah mempercepat langkahnya menuju Rabb-nya. Namun jika engkau memberi makan kepada seorang munafik, suka bermaksiat dan membantunya dalam urusan agamanya, maka engkau pun juga akan mendapatkan jatah dosa dari setiap yang ia kerjakan, tidak berkurang sedikit pun, karena engkau telah membantunya bermaksiat kepada Rabb-nya. Maka tidak mengherankan jika keburukannya itu kembali kepadamu. Saudara kaum muslimin, kemudian di sini juga ada nasihat Abbas Al-Alwi kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah teman dekat Raja Harun Ar-Rasyid. Dia berkata, ketahuilah bahwa gagasan dan pikiranmu tidak akan bisa mencakup segala hal, maka gunakanlah untuk hal yang lebih penting. Juga harta dan bendamu tidak akan bisa mencukupi semua orang, maka peruntukkanlah bagi para pelaku kebenaran saja. Sifat kedermawananmu tidak bisa mencakup semua manusia, maka pilihlah di antara mereka yang baik dan utama. Demikian pula malam dan siangmu tidak akan bisa memenuhi segala kebutuhanmu, meskipun engkau telah berusaha dengan keras. Maka bagilah dengan baik, ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beribadah. Saudara kaum muslimin, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pada hari ini kita bisa memetik faedah dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di waktu yang sama, sedikit pun kita tidak bisa memetik faedah dari harta para raja yang hidup di zaman Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwasanya zakat ilmu itu lebih kekal dan lebih penting daripada zakat harta. Seorang ahli hikmah berkata, bila engkau memberi seseorang ikan, maka berarti engkau telah memberinya makan pada hari itu. Dan bila engkau ajari seseorang cara memancing ikan, maka berarti engkau telah memberinya makan dalam waktu yang lama. Dan bila engkau ajari orang cara membuat kail pancing ikan, maka engkau telah menunjukkannya hidup yang baru. Seorang penyair berkata, bagaikan awan yang menghujani lautan, namun sedikit pun awan itu tidak berjasa kepada lautan, karena air yang dihujaninya pun itu juga berasal dari lautan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.